Survei SMRC Ganjar unggul jauh dari Anies dan Prabowo di pemilih Baretnis Baik, Jawa. sekarang kita lihat hasil survei tentang elektabilitas bakal calon presiden. Yang pertama kita akan bahas hasil dalam simulasi pilihan semi terbuka, di mana dalam survei kita menunjukkan daftar banyak nama tokoh. Total ada 45 tokoh yang ditunjukkan daftarnya kepada responden, dan juga responden boleh memilih nama lain selain yang ada di daftar. Jadi ini simulasi yang cukup inklusif untuk menggali kemungkinan calon presiden gitu. Di sini hasilnya sebagai berikut ya. Dalam simulasi semi terbuka 45 nama ini, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 26,5%, paling tinggi dari tokoh-tokoh yang lain. Posisi kedua ditempati oleh Anies Baswedan 18,6%, kemudian Prabowo Subianto 16,8%. Di posisi keempat cukup jauh ya bedanya dari Prabowo, yaitu Ridwan Kamil 6%, dan di bawah Ridwan Kamil tokoh-tokoh lain elektabilitasnya tidak begitu signifikan, di bawah 2%. Jadi masih konsisten dari survei. Indikator dari pemilih kritis kalau kita bandingkan kontestasi antara Prabowo dengan Anies itu lebih menunjukkan bahwa Anies unggul di kelompok pemilih kritis, dan kita tahu bahwa sifat pemilih kritis yang lebih bisa mempengaruhi pemilih yang lain, lebih tidak mudah goyah, sehingga Anies setidaknya dia punya kekuatan untuk bisa mengungguli Prabowo ke depan dengan modal pemilih kritis atau dukungan pemilih kritis yang lebih tinggi dibanding Pak Prabowo. Tetapi saya kira untuk melawan Ganjar ini soal lain gitu. Karena kita lihat kecenderungan pemilih kritis pada Ganjar lebih kuat. Kalau Ganjar yang dicalonkan oleh Golkar, ada kenaikan cukup signifikan, ya. Tadi dari berapa? 11%. Dari 11% menjadi 17%. Itu berarti kurang lebih 6% kan? Ya. Jadi Ganjar bisa menaikkan suara Golkar kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar. Survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkapkan bahwa Ganjar Pranowo jauh mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden saat ini pada pemilih Baretnis Jawa. Survei SMRC pada Desember 2022 memaparkan pemilih yang Baretnis Jawa 40,5%, etnis terbesar kedua adalah Sunda sekitar 15%. Secara keseluruhan etnis lain selain Jawa sebanyak 59,5%. Dari 40,5% warga yang beretnis Jawa, 53% memilih Ganjar, 16% memilih Anies, dan 20% memilih Prabowo. Ada 11% yang tidak menjawab. Pendiri SMRC Saiful Mujani menjelaskan fakta bahwa ada 53% orang Jawa memilih Ganjar, sedangkan yang memilih Anies hanya 16%, menunjukkan ada perbedaan yang signifikan dari perilaku memilih masyarakat Jawa. Menurut Saiful, perbedaan signifikan ini yang membuat Ganjar sejauh ini lebih unggul dari Anies. Saiful menyebut bahwa Prabowo juga adalah orang Jawa, namun kejawaannya tidak sekental Ganjar. Ayah Prabowo adalah orang Jawa, ibunya Manado. Sementara ayah dan ibu Ganjar adalah orang Jawa. Perbedaan dukungan tersebut menunjukkan bahwa unsur etnis penting dalam perilaku pemilih di Indonesia. Latar belakang etnis pemilih membuat perbedaan dalam pilihan. Suara dari kelompok etnis terkonsentrasi pada satu calon, tidak menyebar secara seimbang. Di masyarakat kita faktor etnik masih berpengaruh, kata Saiful dalam siaran pers yang diterima populis.id Kamis 9 Maret 2023. Ia juga menjelaskan jika digabung etnik di luar Jawa cukup besar, namun sebenarnya etnik lain itu tidak bisa digabungkan. Etnis Melayu misalnya berbeda dengan Sunda, juga beda dengan Bugis dan lain-lain. Untuk Anies,
Data ini menunjukkan bahwa dilihat dari sisi etnis, Ganjar masih relatif bisa diterima oleh pemilih dari etnis lain Jawa. Namun orang Jawa relatif tidak mau menerima Anies. Artinya menurut Saiful, data ini mengkonfirmasi pandangan bahwa pemilih Indonesia masih mementingkan SARA. Pemilih Jawa terpusat pada satu tokoh, tidak menyebar. Ada kemungkinan, kata Saiful, jika etnis di luar Jawa dilihat satu persatu, preferensi pemilihannya juga tidak terdistribusi merata, tapi terkonsentrasi pada satu figur. Misalnya di NTT atau Bali lebih cenderung memilih Ganjar, sementara di suku lain lebih ke Anies atau Prabowo. Karena itu data gabungan semua etnis di luar Jawa menjadi lebih merata karena terdiri dari banyak etnis. Saiful menegaskan bahwa sentimen etnik yang kuat tidak hanya pada etnik Jawa, tapi juga pada etnik yang lain, misalnya dalam komunitas Arab di Indonesia. Mungkin suara Anies dominan. Hal yang sama terjadi pada etnik Tionghoa di Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana suara mereka dominan ke Ahok. Orang yang punya sentimen etnik seperti itu tidak khas etnik tertentu, tapi itu berlaku bagi semua etnik.